CRRC Shifang secara resmi menandatangani kontrak dengan PT KAI Komuter Indonesia terkait pengadaan 3 trainset elektrik multiple unit atau kereta rel listrik. Di video sebelumnya, saya sudah sempat membahas tentang rencana impor KRL bekas pakai dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan kereta rel listrik di Indonesia. Namun, rencana tersebut tidak disetujui oleh pemerintah Indonesia, yang salah satu alasannya adalah untuk menekan perbanyakan menggunakan produk dalam negeri atau produk lokal. Alhasil, PT KAI Komuter pun memesan 16 trainset baru ke PT Inka, yang rencananya baru akan dikirimkan secara bertahap sekitar tahun 2025. Sementara itu, skema retrofit KRL atau pembaruan KRL pun sedang dilakukan saat ini. Namun ternyata PT Kereta Komuter Indonesia akan mendatangkan trainset atau KRL baru dari Cina. Mungkin akan terdengar sedikit mengejutkan karena sebelumnya rencana PT KAI Komuter adalah mengimpor kembali kereta bekas pakai dari Jepang, namun hal itu tidak disetujui. Hingga pada awal tahun 2024 ini, ternyata PT KAI Komuter sudah menandatangani kontrak dengan CRRC Shifang untuk mendatangkan 3 trainset KRL baru tipe KCI SFC 120P. Dan hal itu pun membuat isu baru bermunculan karena pilihan impor memilih dari Cina bukan dari Jepang. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa PT KAI Komuter memilih untuk mengimpor KRL dari Cina. Yang pertama adalah PT KAI Komuter mempertimbangkan ketepatan waktu KRL yang dipesan tersebut tiba di Indonesia. Karena saat ini, khususnya di lintas Jabodetabek, jumlah armada KRL-nya semakin berkurang karena adanya proses peremajaan unit KRL atau retrofit di PT Inka Madiun. Dan sebenarnya, sebelum PT KAI Komuter memutuskan untuk memesan KRL dari Cina, PT KAI Komuter juga sudah melakukan komunikasi dengan pabrikan kereta di beberapa negara. Termasuk juga dengan manufaktur kereta asal Jepang yaitu J-Track, yang kemudian J-Track mengirimkan proposal penawarannya ke PT KAI Komuter pada Oktober 2023 lalu. Selain ke pabrikan kereta asal Jepang, PT KAI Komuter juga menjalin komunikasi ke pabrikan kereta asal Korea Selatan, yaitu Wujin dan Dawonsis. Kemudian, pabrikan kereta terakhir yang berkomunikasi dengan PT KAI Komuter adalah pabrikan kereta asal Cina, yang juga memproduksi kereta cepat di Indonesia, yaitu CRRC Shifang. Dan dalam menentukan pabrikan yang akan menjalin kontrak dengan PT KAI Komuter, PT KAI Komuter juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Indonesia. Sebagai informasi tambahan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Indonesia selain menguji kelayakan SDM yang nantinya bertugas di lingkungan perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Indonesia juga memiliki peran untuk memberikan standar serta spesifikasi teknis terkait seluruh armada yang ada di Indonesia. Sehingga rangkaian kereta api baik lokomotif dan gerbong akan diuji terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Indonesia sebelum nantinya digunakan oleh operator kereta api di Indonesia. Dan dalam hal ini, proposal dari keempat pabrikan kereta yaitu J-Track, Wujin, Dawonsis, dan CRRC dipilih sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Indonesia. Dan hasilnya, PT KAI Komuter memilih pabrikan kereta CRRC untuk pengadaan KRL baru yang akan digunakan oleh PT KAI Komuter di Indonesia. Menurutnya, proposal yang dikirimkan oleh CRRC ke Indonesia adalah yang paling mendekati dengan kebutuhan di Indonesia, dan juga spesifikasi teknisnya sudah sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Indonesia. Kemudian PT KAI Komuter pun memesan 3 trainset atau 3 rangkaian KRL dengan seri KCI SFC 120P. Selain itu, alasan lain mengapa PT KAI Komuter memilih CRRC adalah karena reputasi serta rekam jejak CRRC yang sudah bekerja sama dengan 28 negara di dunia sangat baik. Kemudian yang sangat penting lainnya adalah harga dari trainset tersebut. Harga 3 trainset baru KRL seri KCI SFC 120P yang akan didatangkan ke Indonesia adalah sekitar 783 miliar rupiah. Sebenarnya lebih mahal daripada yang ditawarkan J-Track dari Jepang.
Menurut berita yang beredar, 3 trainset baru dari Gtrek dibanderol dengan harga 676,8 miliar rupiah. Kemudian menurut konfirmasi Corporate Secretary PT KAI Komuter, ternyata ada perubahan harga yang ditawarkan oleh Gtrek. Perubahan harga tersebut tertulis dalam proposalnya yang dikirimkan ke Indonesia pada Oktober 2023 lalu. Namun memang tidak diketahui informasi pastinya terkait berapa perubahan harganya tersebut. Isu lain ketika PT KAI Komuter memilih CRRC adalah tentang main sikut antara Jepang dan Cina. Ada yang mengatakan bahwa ada ancaman dari Cina kepada Indonesia jika Indonesia kekeh akan mendatangkan KRL baru dari Jepang. Isu ancamannya adalah bahwa Cina mengancam akan menahan gelontoran pinjaman untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jika Indonesia ngotot mengimpor KRL dari Jepang. Namun, isu tersebut langsung ditepis dan dibantah oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah mengatakan keputusan yang diambil terkait impor KRL ini dilandaskan pada kehati-hatian. Dan pemerintah juga menjamin tidak ada main sikut dan tidak ada hubungannya dengan kerjasama kereta cepat Indonesia-Cina. Hal itu juga ditegaskan oleh pihak PT KAI Komuter. Pihaknya mengatakan proses pengadaan harus ada pembanding dan tidak ada rekomendasi dari siapapun, melainkan resmi sesuai dengan ketentuan kriteria yang diperlukan. Menurut saya pribadi, pengadaan KRL dari pabrikan atau negara mana saja tidak menjadi masalah. Asalkan kebutuhan dari pengguna KRL terpenuhi, karena banyak sekali warga masyarakat yang menjadikan KRL sebagai transportasi utama untuk bekerja maupun sekolah. Sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.